Dalam transaksi bisnis di Indonesia itu kan ada budaya unik yaitu nego, Jis. Ya. Nah ini soal nego ini gimana kalau ada yang Afgan misalkan yang sadis misalkan atau yang ya nego sewajarnya atau gimana, Jis, soal nego nih? Ya, kalau saya perhatikan itu ya, si nego ini di Indonesia udah jadi semacam basa-basi lah. Oke. Udah menjadi semacam apa ya, bahan obrolan atau apa gitu. Dia sebenarnya nggak bermaksud untuk nego sebenarnya. Tapi ketika ngobrol ya nego aja gitu. Oke, bahkan jadi ke arah situ ya. Iya. Untuk basa-basi, Untuk lebih akrab gitu ya. Ya. Itu istilahnya itu untuk mengakrabkan lah. Jadi orang nego itu biasanya biar akrab aja gitu. Nah ini kalau dari perspektifnya pelanggan atau dari perspektifnya penjual itu gimana, Jis? Soal nego nih, misalkan apa? Penjual itu nggak suka dinego misalkan. Ya, atau penjual kesel. Ya kalau bisa sih budaya nego ini justru hilang, Bang. oh gitu. Ya, Kalau dari perspektifnya penjual. Ya, karena mau gimana pun ya kita pengen nyari untung gitu. Untung pun yang layak lah. Enggak yang mepet-mepet banget, tipis-tipis untungnya gitu. Iya. Kita pengen punya untung yang pas gitu. Ketika ada penjual yang ngasih harganya itu dianya ngasih untung tuh, oh saya pengen untung 15%. Ya. Udah aja sesuai gitu ya. Iya. Misalkan ketika dinego kan jadi bisa turun, bisa jadi untungnya cuman 10%, bahkan hanya 5% misalnya gitu ya. Benar. Dan itu membuat situasi si penjual ini, ini gimana nih? Ya udah saya tingkatkan lagi jadi 30% untungnya biar saya tetap kebagian nanti 15%. Ya, ada juga yang kayak gitu, ada iya juga. Kan? Iya, jadi sehingga apa namanya ya? Angka jualannya jadi semakin tinggi gitu kan? Iya. Jadi pada gitu tuh. Bisa itu. Karena banyak orang yang sering nego, akhirnya penjual itu menaikkan harga jaga-jaga untuk nanti dinego, untungnya masih besar gitu. Iya, tapi kan jadi ada dua kemungkinan. Orang udah ngeper sama harganya duluan, jadi ya udah takut ya. Ini mah kayaknya terlalu mahal nih. Terlalu mahal nih. Saya nggak ke situ jadinya kayak gitu kan. Iya. Ada yang memang yang seneng nego ya nego aja, woles gitu ya. Cuman kan orang yang berpotensi tadinya jadi pelanggan kita jadi malah kabur duluan. Iya. Nah ini buat teman-teman netizen terutama ya kalau beli sesuatu jangan nego lah gitu. Oke. Jangan nego. Kalaupun misalkan mahal ya udah cari lagi aja toko lain yang lebih murah itu maksudnya. Lebih baik kayak gitu sih. Tapi kayaknya susah, Jis. Soalnya tadi udah membudaya. Nah itu udah membudaya, bahkan apa ya, itu jadi bahan obrolan, jadi makin akrab gitu. Misalkan ketika kita ke warung aja atau belanja sayuran misalkan ibu-ibu gitu. Berapa bang sayur ini? Misalkan 10.000, 9.000 bisa nggak nih? Kayak gitu kan. Yeah. Sebenarnya itu bukan berniat nego sebenarnya. Karena udah membudaya aja, akhirnya terjadi percakapan seperti itu tuh yang merugikan penjual. Oke, kan kita sebagai pelaku usaha nih ya, sebagai penjual, Ya. entah itu jasa atau entah itu barang gitu ya. Udah kita nggak bisa menghentikan budaya ini nih. Minimal apa, Jis? Minimal kalau misalkan kita ngasih tahu nih ke pelanggan nih, oke deh boleh nego, cuman ya jangan Afgan, jangan sadis misalnya gitu, atau gimana? Kalau kebun desain sih ya biasanya harga sudah saklek misalkan ya, harga desain misalkan 750.000, bisa nego nggak mas? Oh ya udah. Dikirim tuh rinciannya 750.000 dapat apa aja. Misalkan revisinya berapa, review desainnya berapa. Mas mau berapa harganya? Misal 500 bisa nggak? Boleh 500 tapi misalkan revisinya dikurangin ya.
boleh nggak? Oh. Jadi yang nego itu bukan cuman si pembeli, tapi si penjual juga kita nego ke dia. Ya udah boleh, tapi saya juga nego nih, fiturnya dikurangin gitu. Gimana, deal gak gitu? Kalau itu biasanya. Kalau deal ya udah deal gitu. Oke. Ada triknya juga berarti gitu ya. Kalau misalkan dinego gitu ya. Iya. Kitanya iya. nego balik. Kita nego balik juga. Karena kadang gedeg juga kalau misalkan pengen full tapi harganya jauh sadis negonya gitu ya. Ya kita nggak bisa. Nah, tapi kalau misalkan dengan cara itu kita juga kan sebenarnya pengen melihat kebantu dia lah. Kita mencoba positive thinking, mungkin budgetnya kurang atau apa. Ya udah fiturnya tapi kurangin deh gitu. Sebutlah dia negonya tipis gitulah, nggak terlalu sadis misalkan. Yang nggak kita tolak misalkan dari harga, misalkan harga 1 juta, dia nego harga ya 8,5 lah misalkan gitu. Masih masuk sebetulnya, kita masih punya untung gitu. Tapi nggak yang dia nego jadi 400.000 misalnya gitu kan. Ya. Kalau negonya tipis-tipis masih kadang diokein gitu. Ya bahkan pakai trik yang tadi gitu ya, masih bisa. Yang tadinya revisinya 3, ya udah kita kurangin jadi 2 ya revisinya. Ya gitu. Ya gitu. Apa namanya? Kalau misalkan nego tipis masih kadang ya udah full fitur misalkan. Oh bahkan di full fiturin. Full fitur negonya yang tipis-tipis banget. Tapi kalau misalkan udah lumayan nih negonya, kita nego balik gitu. Nego balik supaya deal aja nih gitu. Sama-sama senang gitu. Ya udahlah, saya ridho, tapi ininya fitur fitur revisinya hilang misalkan gitu. Ya. Okay. Nah, ya itu. Kalau bisa sih jangan nego lah gitu. Nah, terus budaya nego ini juga biasanya apa ya? Karena konsumen ngerasa pengen ada hubungan jangka panjang. Oke. Yang tadi pengen akrab gitu ya. Pengen akrab. Yang sekarang pengen punya hubungan ada hubungan jangka panjang. Contoh misalkan, wah si Mas ini dibutuhkan nih oleh saya nih. Kemungkinan kedepannya akan jadi order banyak nih. Kita nego gitu. Okay. Alasannya itu biasanya. Karena saya butuh sama dia kayak gitu ya. Saya butuh produknya, saya butuh jasanya. Saya bakal terus continue nih jadi pelanggan setia nih. Ya. Pengen nego Jadinya nego aja gitu ya. Jadi nego aja gitu benar. Karena ngerasa dia bakal jadi pelanggan setianya. Ya. Bakal terus beli-belian ya supaya harganya, karena belinya terus kayak gitu ya. Benar. Ya udah saya pengen harganya dimiringin dikit misalnya gitu ya. Ya. Oh itu ya, berarti karena si klien punya perspektif saya bakal jadi pelanggannya gitu ya. Benar. Oke. Kalau benar sih masih oke lah. Yang banyak sih pelanggan yang nggak order lagi store. Udah dikasih diskon misalnya gitu ya. Iya, Mas diskon dong harganya. Saya mau beli nih. Soalnya nanti bulan depan saya mau beli lagi dan beli lagi. Ya udah gas diskon. Langsung hilang, kalau udah beres langsung hilang, gak order lagi. Bener. Nah jadi itu di Indonesia itu nego ini bukan sekedar memang harganya pengen turun gitu. Jadi dia ada apa ya, semacam budaya Indonesia itu. Ya ada psikologis lain lah gitu. Iya. Ada semacam psikologis lain, ada semacam kepuasan si pelanggan mungkin gitu ya. Nah ada juga yang kayak gitu, ada juga yang sebenarnya dia mampu bayar full, tapi dia pengen menang aja gitu. Pengen menang, pengen di atas kita gitu sebagai penjualnya gitu. Iya, ngerasa kita yang menentukan harganya gitu. Wah saya udah nego, saya udah berhasil gitu. Iya. Saya udah menang dari kamu gitu. Iya. Oke. Ya itu psikologis itu tuh di di UMKM itu sering terjadi tuh para pembelinya tuh. Ya itu mungkin ya udah sih karakternya, udah budayanya kita itu susah itu mah. Ya yang bisa merubah mungkin ya generasi baru. Oh tuh ini ada
klien yang nggak bisa nego. Barang atau jasa yang harganya sudah Ditempelin. tempelin. Benar. Tapi kalau jasa sih susah sih. Udah ditempel pasti suka ada Enggak, aja. tergantung sebenarnya kalau kita nggak mau dinego juga ya bisa tinggal fix aja nggak bisa nego gitu. Harga fix gitu Iya, ya. ketika misalkan ada orang bisa nego nggak Mas? Nggak bisa gitu. Iya, Kita iya. harganya udah segini gitu. Udah harga fix gitu ya. Ya, Bener sih. bisa juga digituin, bisa juga. Ya terserah kitanya lah sebagai pebisnis mau bisa nego atau enggak gitu. Cuman yang pengen kita bahas di sini tuh nego tuh kadang menjadi sesuatu yang tadi Iya. sebenarnya bukan untuk nego dia tuh. Untuk negonya ada hal lain ya di balik itu Ada ya. hal lain bener gitu. Kira-kira teman-teman kalau nego itu alasannya apa sih? Apakah benar pengen harganya turun atau bukan? Soalnya ya tadi ketika ada label harganya kayak apa di supermarket, swalayan kan nggak nego tuh ya. Iya, dan mereka beli-beli juga. Beli-beli juga Iya, gitu ya. mampu. Tapi ketika tidak ada labelnya, terus seolah ini pelaku UMKM, oh yang ini mah bisa dinego nih. Iya gitu. Iya. Kenapa dinego? Coba alasannya apa? Kayak gitu ya. Selain tadi tuh yang 3 kita sebutin apa namanya? Biar akrab. Biar akrab, pengen bakal jadi apa? Langganannya. Ya, jangka sama panjang. pengen ngerasa menang gitu ya. Nah, itu. Apalagi kira-kira tuh teman-teman. Dan kalau misalkan Jis teman-teman ada yang mau apa namanya order ke Kebun Desain, Nah. boleh nego nggak nih? Ya itu tadi. Teman-teman kalau mau nego ke Kebun Desain boleh, silahkan. Ketikan saja misalkan Bang boleh nego gak jadi segini atau misalkan boleh nego nggak berapa misalkan Kita pelaku usaha yang memberikan ruang untuk negosiasi nih. Boleh, tapi tetap nanti kalau udah terlalu sadis kita ini juga dikurangin fitur-fiturnya. Kita juga balik nego gitu ya. Balik nego lah kita juga. Oke, Jangan oke. sampai kita dimanfaatkan lah gitu. Ya kalau negonya 50.000, maksimal 100.000 masih oke lah ya mungkin ya. Ya, nego 50.000 masih ya udahlah gas gitu. Aduh. Jadi apa aja Jis yang bisa kita jual ke teman-teman kalau gitu? Buat teman-teman yang mau order Kebun Desain itu menjual jasa desain logo, jasa desain produk kemasannya ya, mau kemasan box, kemasan botol, kemasan selling pouch itu bisa di desain kemasannya. Selain itu kita juga bisa mendaftarkan merek. Buat teman-teman yang mau daftar merek jadi haki ya, terus bisa jadi Shopee Mall dan TikTok Shop dan lain-lain, itu bisa order ke Kebun Desain. Silahkan hubungi nomor WA yang tertera di layar atau ada juga di deskripsi. Nah itu ya teman-teman ya, sambil silahkan komen-komen pengen dapat harga berapa. Nego sampai puas misalkan. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.